Oke bang, saya nyalakan. Oke, Ya. saya mau tanya dulu Bang Ragil. Bang Ragil, saya mau tanya dulu. Abang ini Muslim? Bang, tenang dulu Bang, tenang. Saya di sini hostnya Bang, biar saya pimpin acaranya ya. Oke bang. Abang ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim bang. Iya, kelihatan dari tampang-tampangnya Bang. Iya, kelihatan Bang. Kalau abang ini dekat-dekat sama orang nanti langsung, awas. Oke, sorry Bang, bercanda. Silakan. Apa yang mau abang Boleh sampaikan? saya cerita sedikit aja bang. Saya mau cerita sedikit aja. Silakan Bang. Oke bang, awalnya saya itu nonton abang itu benci sekali. Awalnya benci sekali. Tapi setelah ada 3 bulan saya nonton abang, udahlah. Baru saya sadar. Maaf bang ya, saya Muslim. Tapi setelah nonton abang saya baru sadar, oh begini ya ternyata, oh begini. Oke lah. Awalnya saya nggak makan babi bang, sekarang makan babi saya bang, terus terang. Buset dah. Bang, Iya, bang, awalnya takut. tapi begini Bang. Iya, Saya ini selalu terkena beban mental jika ada orang yang ngaku Islam, kemudian malah mensupport saya dengan mengatakan, Edis, kau berdiskusi selalu settingan. Kau suruh orang-orang Kristen untuk pura-pura Muslim. Coba silakan. Abang tunjukkan Bang, silakan. Oke, langsung saya tahlil aja bang ya. Silakan. Tahlil aja, nggak usah. Silakan. Yang pendek-pendek. Oke, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum wa tuwasibikum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila al-mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na furana ini kalau masyir, ayo kali flow nafsan ilah wasahabat lalu maka sahabat wa ilah maka sahabat robana alayhi wa tersahabat. Nah gitu bang. Artinya? Nah, sedikit aja bang. Artinya? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Meskipun saya hafal bang, saya nggak. Iya, oke, sudah cukup. Itu kami udah percaya bang. Gini, saya itu mengatakan begitu karena selalu saja saya ini difitnah, diserang sama netizen katanya, kamu diskusi sama orang Kristen pura-pura jadi Islam. Saya cuma mau membuktikan bahwa orang yang mengatakan dia itu Islam itu nggak bohong gitu loh. Memang bener dia itu Islam gitu loh. Kalau orang Kristen nggak mungkin bisa begitu bang. Memang nggak bisa mereka. Nah, jadi ceritanya. Saya pun hafal bang, nggak perlu baca, saya pun hafal udah. Jadi ceritanya waktu abang dulu pertama-tama nonton, memang marah ya. Benci kali, pengen saya ngangkat celurit itu pengen kali. Tapi lama-lama ditonton, ini orang kok yang diomongin kok bener gitu ya. Apalagi abang itu membeberkan artinya Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah nggak sadar bang artinya kayak mana. Ternyata saya setelah nonton abang, artinya Al-Fatihah itu baru paham saya. Mantap lah. Ya ini perjalanan bang, artinya ada tahap-tahap yang harus Anda lalui. Tapi ngomong-ngomong sampai sekarang ini, apakah ada niatan untuk menjadi orang Kristen atau gimana? Nah itu bang. Saya masih bimbang ini. Nah, masih ini bimbang ya. Apa? Makan buah si malakama bang kayaknya. Gimana bang? Kayaknya ada bimbang lah. Terus bang, saya pikir-pikir dulu bang, itu kayaknya. Ya, belajar dulu. Artinya gini. Artinya begini bang, buah yang masih mentah itu nggak boleh dipetik. Begitu. Jadi kalau abang masih belum matang, jangan dulu. Abang harus belajar dulu perbandingan Islam dan Kristen. Selama ini Anda menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang memimpin hidup Anda. Nah, saya ingin mengajak orang-orang yang Muhammad adalah pemimpinnya untuk memecat Muhammad sebagai pemimpinnya, menggantikan Yesus sebagai pemimpinnya. Seperti itu. Itu yang saya beritakan di sini, Bang. Seperti itu. Itulah bang, saya bisa baca Al-Quran lancar, tapi saya nggak tahu artinya. Saya nggak pernah melajari artinya, itulah bang. Ya karena memang itu bang yang diberitakan selama ini. Artinya ketika Anda membaca Al-Quran, nanti Anda dapat pahala. Akhirnya fokus orang membaca Quran bukan mau tahu isinya, tapi mau dapat pahalanya. Iya. Sama seperti kalau kita misalnya zaman kita masih kecil, Bang. Saya masih ingat tuh, zaman masih kecil dulu. Kalau nggak tahu ya, bahasa kami itu katanya
ngelencer. Tahu nggak orang ngelencer? Ngelencer itu apa? Ngelencer. Ya, orang Nah. Jawa ngelencer. Iya, makasih Bang Tobias. Makasih Bang Tobias. Thank you Bang Tobias. Waduh, sampai pekak telinga saya ini. Jadi gini. Jadi kalau orang-orang zaman dulu datang ke rumah orang bersilaturahmi kan, Bang? Silaturahmi artinya apa? Artinya ada kekerabatan yang mau dibangun supaya semakin hangat hubungan, supaya ngobrol-ngobrol begitu. Tapi kalau anak kecil kalau ngelencer, tujuannya apa? Roti, astor. Iya kan? Sama angpau. Iya, angpau. Nah, maksudnya begini. Ketika orang-orang Islam membaca Al-Quran, sebenarnya kan harusnya mencari tahu maknanya. Supaya tahu apa isi di dalamnya. Tapi sekarang yang terjadi, orang-orang Islam baca Quran, mereka tidak peduli dengan artinya. Mereka peduli dengan amalnya. Itu yang terjadi. Barang siapa yang baca Al-Quran satu ayat pun akan mendapatkan 27 Nah itu. ganjaran. Akhirnya orang baca Quran motivasinya kan itu. Aduh, baru sadar saya gitu loh. Iya, motivasinya menjadi amal itu tadi. Nah, padahal sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran, kita buka artinya. Ini mohon maaf nih Bang, bukan bermaksud menyinggung. Ketika kita buka Al-Quran, tertulis di situ dikatakan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, betul ya. Pernah saya pelajari itu di kitab itu Bang, pernah. Iya. Saya pondok kan Bang, saya pernah pondok 3 tahun loh Bang. Nah itu. Tapi saya nggak pernah tahu artinya apa, Nah itu. apa. Nah yang terjadi sekarang Bang, yang memprihatinkan itu sekarang adalah umat muslim seperti membaca Al-Quran kebalik begini. Seperti salto, padahal Al-Quran itu memang udah kebalik, bacanya kan memang dari kiri ke kanan, ya kan? Dari kanan ke kiri. Nah, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sementara umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab fikih, kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab ulama, kitab... Akhirnya apa? Akhirnya ribut sendiri satu sama lain. Begitu, coba beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Pada Injil dan Taurat. Begitu. Iya, sebenarnya kan harus beriman sama kitab Injil dan Taurat kan gitu. Iya. Nah, sekarang banyak umat muslim beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran yang isinya yang seperti yang saya bahas tadi, Bang. Misalnya, setan tidur di lubang hidung. Orang terlambat bangun karena setan ngencingin telinganya. Ini umat muslim kok jadi seneng dengan kitab setan-setanan. Ini gimana sih? Makanya saya mengajak, wahai saudara-saudaraku umat muslim, mari kita berpikir, apakah kita ingin mempercayai hal-hal yang seperti ini? Katanya setan makan dan minum pakai tangan kiri. Memang benar setan makan minum pakai tangan kiri? Kita nggak pernah lihat, Bang. Iya, makanya sudah waktunya di abad 25 ini harus diadakan Islam revisionis. Islam yang merevisi ajaran-ajaran yang selama ini sudah terlanjur diimani buta oleh pada jamaah. Begitu. Mun'im Siri itu sudah mengeluarkan satu buku, satu ajaran namanya Islam revisionis. Artinya pandangan Islam yang sudah mulai mengkaji ulang, mempertanyakan ulang iman yang selama ini dipercaya oleh orang-orang Islam. Seperti itu. Tapi itu butuh proses yang panjang, Bang Ragil, ya. Jangan terburu-buru mengambil satu kesimpulan supaya apa? Supaya ketika memetik buah, maka buahnya itu tidak mentah di tangan tetapi matang di tangan. Ya, ini kayak makan buah si malakama, Bang. Masih saya pikir-pikir dulu lah. Ya, ya, jangan dipaksakan. Sering-sering banyak-banyak nonton supaya banyak-banyak ilmu. Begitu. Oke, Bang. Makasih, Bang ya. Sama-sama, Bang Ragil. Oke. Saya selalu nonton Abang nih. Selalu Mantap. nonton. Jangan lupa share dan bagikan kepada teman-teman muslim yang lain. Oke,
Pak. Oke. Siap, siap. Makasih Bang Ragil. Makasih Bang Ragil, saya turunkan. Iya. Wah. Iya.